Encik Tuan dan Puan sahabat Nusantara, embun sejuk bunga sekuntum. Surya datang menyambut pagi. Kami ucapkan Assalamualaikum. Pembuka kata bersua lagi. Asosiasi LPPL Radio dan Televisi Indonesia dengan bangga mempersembahkan Suara Nusantara. Menyajikan beragam berita, aktual, berimbang, dengan sumber yang terpercaya. Suara Nusantara edisi 112 diproduksi oleh LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Saya Eki Novemberata. Dan saya Desi Ekawati. Inilah program berita Suara Nusantara. Desi dan sahabat Nusantara, saat ini kami berdua berada di ruang terbuka hijau bernama Taman Tengku Agung. Lokasinya persis di bawah jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah, salah satu jembatan yang menghubungkan dua bagian Kabupaten Siak, bagian utara dan bagian selatan. Dan jembatan ini juga terbentang di atas Sungai Siak yang dikenal sebagai sungai terdalam di Indonesia. Ya, dan jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah Siak ini rekan Eki berdiri dengan ketinggian 23 meter dan diresmikan pada tanggal 11 Agustus 2007 yang diresmikan secara langsung pada masa itu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, dan berhubung kita sebagai orang Melayu dan berada di daerah Melayu, kami juga ingin memperkenalkan ini kepada sahabat Nusantara. Saat ini saya Eki dan Desi mengenakan pakaian atau busana Melayu khas daerah Melayu yang saya pakai adalah baju kurung teluk belanga dengan kain tenun sebagai kain sampin dan penghias kepala atau penutup kepala pria yang bernama tanja. Dan saya menggunakan pakaian kurung Melayu Laboh. Penggunaan pakaian Melayu ini dilakukan sebagai upaya pelestarian kearifan lokal. Ya, sahabat Nusantara, pemakaian baju kurung Melayu ini juga ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Siak sebagai pakaian resmi pada hari Jumat yang dikenakan oleh seluruh ASN maupun pegawai honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak. Ya, sahabat Suara Nusantara, informasi pertama di Suara Nusantara kali ini berasal dari Provinsi Sumatera Selatan dari Kabupaten Muara Enim yang akan disampaikan oleh Andri Taulana dari Radio Suara Muara Enim. Informasinya apa itu, Desi? Ya, menyongsong Piala Dunia U20 dan juga HUT Provinsi Sumatera Selatan ke-75, Dekranasda menggelar event Sriwijaya Expo 2021 dan ini merupakan ajang promosi potensi daerah. Ya, mari kita simak informasi selengkapnya. Dalam rangka menyongsong perhelatan Piala Dunia U20 tahun 2023 dan memeriahkan hari ulang tahun Provinsi Sumatera Selatan yang ke-75 tahun, Pemprov Sumsel lewat Dekranasda menggelar event Sriwijaya Expo 2021 yang menjadi ajang promosi potensi daerah bagi 17 kabupaten kota se-Sumatera Selatan dengan bertajuk Festival Kopi Sumsel di Dining Hall Jakabaring Sport City Palembang dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19. Dalam sambutannya, Herman Deru mengatakan pada dasarnya pameran ini bukan semata-mata untuk dilihat orang yang hadir saja, tapi lebih dari itu di dalamnya kita diharapkan dengan lugas dan jelas. Lebih lanjut, Herman Deru berpesan kepada semua agar tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Jangan sampai event ini menyebabkan terbentuknya klaster-klaster baru COVID-19. Sementara itu, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Pemkab Muara Enim yang mewakili Bupati Muara Enim mengatakan bahwa event pameran seperti Sriwijaya Expo ini sangat memberikan dampak yang besar bagi para pelaku UMKM di setiap daerah karena mereka dapat menunjukkan bagaimana potensi dan juga produk-produk lokal yang sebenarnya memiliki potensi go global. Usai acara pembukaan, Gubernur Sumsel langsung meninjau stand-stand pameran dan tak lupa mampir di stand Pemkab Muara Enim sembari menyeruput kopi khas asli Muara Enim yaitu kopi Semendo. Dan dari hasil event Sriwijaya Expo 2021 se-Sumatera Selatan, berkat kerja keras para OPD terkait, Kabupaten Muara Enim mendapatkan juara pertama stand produk
daerah terbaik se-Sumatera Selatan dalam kegiatan Srija Expo 2021 yang diumumkan pada acara penutupan event tersebut di Dining Hall Jakabaring pada hari Senin 5 Juli 2021 dengan disiarkan secara langsung oleh LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Muara Enim, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim melalui siaran streaming, lebih menambah kemeriahan dari kegiatan Srija Expo tersebut, khususnya yang ada di stand Kabupaten Muara Enim. Tentunya hal ini dapat diraih berkat kreativitas dan kesungguhan yang dilakukan oleh berbagai OPD dan camat di Kabupaten Muara Enim. Dengan dihadiri seluruh wali kota dan bupati Sumatera Selatan, dalam sambutannya juga gubernur yang diwakili oleh PLH Sekda Pemprov Sumsel, Ahmad Najib, mengutarakan banyak berterima kasih dan selamat kepada tiap instansi yang ikut serta dalam kegiatan pameran di event Srija Expo 2021 ini. Hendri Tolana, Suara Muara Enim Radio untuk Suara Nusantara. Radio Kominfo, Serasan bersuara Sekundang kita jaya. Sahabat Nusantara, dari Pulau Sumatera kita beralih ke Pulau Jawa. Bupati Kebumen Arief Sugianto melaksanakan monitoring pelaksanaan Kebumen Minggu di rumah saja. Dengan kebijakan ini, Bupati Kebumen mencanangkan gerakan Kebumen pulih dari COVID-19. Gerakan Kebumen pulih dari COVID-19 ini juga disertai dengan jalur akses masuk kota yang ditutup sementara. Informasi selengkapnya disampaikan oleh reporter Dimas Wibisono dari Radio In FM Kebumen. Untuk memastikan pemberlakuan gerakan Kebumen Minggu di rumah saja berjalan aman dan lancar, Bupati bersama Kapolres Kebumen AKBP Peter Yanotama dan jajaran Satlantas Polres Kebumen melakukan monitoring ke sejumlah titik jalur penyekatan. Untuk lokasi pertama, Bupati meninjau titik penyekatan di Simpang 5 Kebulusan, kemudian Gombong, Petanahan, Simpang Muktisari, dan lokasi penyekatan di Simpang Sijago Selang. Berdasarkan pantauan di lapangan, terlihat semua toko dan pasar di wilayah Kebumen tutup. Penyekatan jalan menuju arah kota Kebumen juga sudah dilakukan sejak pagi hari hingga dini hari. Ini dilakukan untuk lebih mengurangi aktivitas masyarakat di dalam kota. Bupati mengatakan penyekatan menuju arah kota sudah dilakukan sejak PPKM darurat pada 3 Juli kemarin. Dengan kebijakan ini, Bupati ingin dalam masa PPKM darurat ini, penyekatan jalan akan diperlebar sampai Gombong. Nantinya, jalan nasional yang melewati Gombong akan dialihkan ke jalan nasional wilayah selatan. dalam rangka Kebumen pulih, hari ini kami melaksanakan beberapa kegiatan yang sudah harus dilaksanakan hari ini, yaitu Kebumen Stay at Home. Jadi kita meminta masyarakat kembali ada di rumah berkumpul dengan keluarga, sehingga Polres Kabupaten Kebumen melaksanakan penyekatan. Ini kita lihat di belakang adalah penyekatan masuk ke kota. Yang kita tahu bahwa penyekatan ini sudah dilaksanakan sejak awal ada PPKM darurat. Kemudian penyekatan dilaksanakan pukul 18 hingga pagi, dan insya Allah penyekatan ini akan kita lebarkan kembali dari Gombong sampai dari Perembun. Ada 6 titik yang akan kita tutup. Jadi ketika masyarakat lalu lalang dari kota lain, ini akan kita alihkan ke jalur selatan. Alhamdulillah dari program Kebumen pulih Stay at Home, program pertama, kita lihat masyarakat cukup baik, ada di rumah-rumah berkumpul dengan keluarga. Tentunya beberapa masih kita temukan ini dalam program pembelajaran. Mereka harus kita berikan pemasukan, kita promo terus-menerus kepada mereka. Insya Allah minggu depan kita akan melaksanakan lagi, dan insya Allah juga pasti lebih ketat lagi. Sementara itu, Kapolres Kebumen menambahkan bahwa penyekatan jalur arah kota memang sudah dilakukan sejak 3 Juli lalu, dimulai pada malam hari pukul 18.00 sampai dini hari. Namun eskalasinya akan ditambah. Mulai Senin 12 Juli 2021 sampai tanggal 20 Juli mendatang, seluruh akses jalan menuju kota Kebumen akan ditutup tidak hanya malam hari, bahkan dari pagi hari sampai dini hari. Artinya, aktivitas masyarakat benar-benar dibatasi. Hanya sektor-sektor tertentu yang diizinkan masuk kota. Yang lalu kita sekat sejak tanggal 3 Juli itu mulai jam 18.00 hingga pagi hari. Namun kita akan meningkatkan sedikit eskalasinya, kita akan mulai sejak pagi hari.
jam 07.00 sampai dengan malam. Tengah malam 24.00, karena memang pertimbangan kita di atas jam 10 malam itu aktivitas masyarakat sudah mulai longgar, apalagi sehariannya sudah dilakukan penyekatan. Ini penyekatan secara ketat namun selain prioritas, artinya ketika masyarakat besok di hari kerja ada yang esensial 50% work from office, maka dengan menunjukkan bukti atau identitas bahwa yang bersangkutan ada karyawan kategori perusahaan yang esensial dan saatnya masuk, boleh kita izinkan. Masyarakat yang mau ke rumah sakit, kita izinkan. Masyarakat yang ingin mencari obat untuk di apotik, kita izinkan. Tapi selebihnya yang lainnya tetap mengikuti peraturan PPKM darurat. Dari Kebumen, Tim Liputan Ratih TV memberitakan. Sahabat Nusantara, guna meningkatkan pelayanan administrasi pemerintahan, pemerintah Kabupaten Mesuji melakukan peluncuran aplikasi tanda tangan elektronik atau e-signature. Ya, peluncuran aplikasi tanda tangan elektronik ini diluncurkan secara resmi oleh Bupati Mesuji Sapli TH di Aula Kantor Bupati Mesuji. Sahabat Nusantara dari Diskominfo Mesuji akan melaporkan informasi ini selengkapnya untuk Sahabat Nusantara. Guna meningkatkan pelayanan administrasi pemerintahan, pemerintah Kabupaten Mesuji meluncurkan aplikasi tanda tangan elektronik TTE e-signature. Peluncuran dilakukan secara resmi oleh Bupati Mesuji Sapli TH di Aula Kantor Bupati Mesuji, Rabu, tanggal 7 Juli tahun 2021. Dengan peluncuran TTE e-signature ini, Pemkab Mesuji menjadi pemerintah daerah yang pertama di Provinsi Lampung menerapkan TTE pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan, mulai dari bawah hingga tingkat pimpinan. Bupati Sapli menyebutkan peluncuran ini memiliki arti penting bagi kemajuan pemerintahan di Kabupaten Mesuji. Sebab Pemkab Mesuji selangkah lebih maju ke depan dengan menerapkan aplikasi TTE e-signature. Menurutnya, seiring pesatnya kemajuan teknologi saat ini, mendorong pemerintah daerah melakukan berbagai inovasi digital dalam rangka meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing daerah. Untuk itu, saya menyambut baik diterapkannya aplikasi e-signature dalam rangka peningkatan efisiensi, efektivitas, kualitas pelayanan dalam proses administrasi pemerintahan, ucap Sapli. Lanjutnya, meskipun masih terhitung kabupaten muda namun tidak kalah dengan kabupaten, kota lain yang dulu ada. Dia berharap dengan peluncuran aplikasi TTE e-signature ini menjadi pintu pembuka bagi inovasi lain untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik berbasis teknologi digital maupun lainnya. Saya ucapkan selamat atas peluncuran aplikasi e-signature, mudah-mudahan melalui inovasi ini mampu meningkatkan kinerja dan percepatan proses administrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Mesuji, terangnya. Sementara itu, PLT, Kadis Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mesuji Imron, mengucapkan berterima kasih atas dukungan Bupati Mesuji, Wakil Bupati Mesuji, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji serta seluruh pihak terhadap aplikasi TTE e-signature. Dia menjelaskan aplikasi TTE e-signature merupakan salah satu inovasi yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mesuji bersama Badan Siber dan Sandi Negara dan Badan Sertifikasi Elektronik. Dijelaskan lebih lanjut, penerapan TTE ini merupakan tindak lanjut Peraturan Bupati Mesuji Nomor 12 Tahun 2021 tentang penerapan tanda tangan elektronik di lingkungan pemerintah Kabupaten Mesuji. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini menurutnya memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi. Tujuan penerapan aplikasi TTE e-signature antara lain mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, dan mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik terpadu. Penerapan aplikasi TTE e-signature di lingkungan pemerintah Kabupaten Mesuji menunjukkan komitmen yang besar dalam upaya pengembangan inovasi teknologi digital dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini tentu akan berdampak besar pada reformasi birokrasi di Kabupaten Mesuji pada khususnya, jelas Imron. Dijelaskannya, pada masa pandemi ini, inovasi ini merupakan salah satu solusi untuk meminimalisasi kontak fisik yang memungkinkan penyebaran COVID-19 karena dapat diakses kapan dan dimanapun melalui perangkat komputer atau gawai. Harapan kami, dengan aplikasi TTE e-signature ini dapat memudahkan dan mempercepat proses administrasi pemerintahan di Kabupaten Mesuji, kata dia. Saya Taufik dari Mesuji Radio melaporkan. Rekan Eki,
Pemerintah Kabupaten Musirawas memberlakukan PPKM darurat. Semula merencanakan sekolah tatap muka, namun hal ini ditunda karena lonjakan kasus COVID-19. Ya, betul sekali sahabat Nusantara dan Desi, namun pemerintah setempat juga memberikan kelonggaran. Bagi daerah-daerah yang terkendala sinyal, pembelajaran tatap muka masih tetap bisa dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Nah, sahabat kita dari Radio Darussalam Musirawas Sumatera Selatan, Nova Anggraini dan Linda Ali akan mengabarkan selengkapnya untuk sahabat Nusantara. Daerah terkendala signal tetap sekolah tatap muka meski PPKM darurat dilaksanakan. Rencana membuka sekolah tatap muka di Kabupaten Musirawas terpaksa ditunda. Hal ini dikarenakan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat akibat lonjakan kasus COVID-19, seperti yang dilaporkan reporter Nova Anggraini. Kasih Bidang Diknas SMP dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Musirawas, Ibnu Salihi, saat ditemui di ruang kerja 12 Juli 2021 mengatakan berdasarkan surat edaran penundaan pembelajaran tatap muka atau PTM di Kabupaten Musirawas, yakni pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM yang akan dilaksanakan pada hari Senin 12 Juli 2021 ditunda. Atas penundaan ini, peserta didik melakukan pembelajaran di rumah atau BDR. Meski demikian, tenaga pendidik tetap masuk sekolah seperti biasanya. Selain itu, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS untuk siswa kelas 1 SD dan kelas 7 SMP dilakukan secara daring. Sementara untuk daerah yang terkendala sinyal komunikasi dapat melakukan tatap muka, tetapi selalu mengutamakan protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan serta membatasi mobilitas dan interaksi. Sementara itu, penundaan berlaku juga untuk tingkat sekolah di bawah kewenangan provinsi, yakni SMA sederajat, sedangkan untuk tingkat TK, SD, dan SMP menjadi kewenangan kabupaten. Sekolah di Kabupaten Musirawas saat ini untuk jenjang SD ada 318 sekolah dan SMP ada 70 sekolah. Diinstruksikan selama PPKM darurat, maka masing-masing sekolah dihimbau untuk menjaga kondisi sekolah serta prasarana. Penundaan pembelajaran tatap muka tersebut diperkirakan akan berlaku hingga tahun ajaran baru ke depan, sehingga keputusan ini akan tetap dijalankan. Kemudian untuk guru juga diminta menyiapkan rencana berkelanjutan pembelajaran tatap muka apabila PPKM diperpanjang, serta kemungkinan diberlakukannya kegiatan pemerintahan tatap muka terbatas. Selain itu, karena masih belum jelas dengan kondisi virus COVID-19 ke depan seperti apa, maka untuk sementara waktu pembelajaran tatap muka tetap diperpanjang. Linda Ali, Radio Darussalam melaporkan. Ya, sahabat Nusantara, kami Eki dan Desi masih berada di kawasan ruang terbuka hijau Taman Tengku Agung. Di Taman Tengku Agung ini terdapat satu spot yang sangat instagramable, Desi. Betul, rekan ya, Eki. bagi sahabat Nusantara yang memang hobi berfoto atau swafoto dapat memanfaatkan momen ini. Dan persis di belakang kami adalah Tugu Tanja. Tanja merupakan salah satu aksesoris atau pelengkap pakaian pria yang dikenakan sebagai penutup kepala. Sahabat Nusantara, Bupati Jembrana Enengah Tambe mengapresiasi tingginya kesadaran masyarakat melakukan vaksinasi COVID-19. Vaksinasi ini dilakukan di Aula Kantor Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo. Ya, tingginya animo masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19 diharapkan dapat segera terbentuknya herd immunity untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di tanah air. Reporter email dari Radio Ananta Praja Suara FM Jembrana Bali akan merangkaikan informasi ini selengkapnya untuk sahabat Nusantara. Bupati Jembrana Enengah Tambe mengapresiasi tingginya kesadaran warga masyarakat yang mengikuti gebiar vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Penyaringan Kecamatan Mendoyo. Dari target 500 orang hari itu sudah hampir seluruhnya dapat menerima vaksin. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Jembrana saat meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Desa Penyaringan pada Sabtu 10 Juli 2021.
Antusias masyarakat mengikuti gebiar vaksinasi COVID-19 di Desa Penyaringan sangat tinggi. Itu menandakan masyarakat telah paham betul pentingnya vaksinasi COVID-19 guna meningkatkan kekebalan tubuh. Jika cakupan vaksinasi tinggi dan merata di suatu wilayah, maka akan terbentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Lebih lanjut, Bupati Tambe berujar pemerintah daerah terus berupaya dengan maksimal agar masyarakat Jembrana segera dapat divaksin seluruhnya. Apalagi di tengah pemberlakuan PPKM darurat ini, percepatan vaksinasi akan terus dilakukan secara masif. Ayo masyarakat Jembrana yang belum menerima vaksin segera vaksinkan diri masing-masing dan tentunya ajak sanak dan keluarga. Segera datangi fasilitas-fasilitas kesehatan di wilayah masing-masing untuk mendapatkan vaksin. Ingat juga selama vaksinasi prokes harus tetap dilaksanakan dengan ketat. Bupati Tambe juga tidak lupa mengajak kepada seluruh masyarakat selama pemberlakuan PPKM darurat ini untuk berperan aktif dalam menjaga dirinya sendiri, keluarga, dan lingkungan. Kesadaran diri sendiri menjadi hal yang paling penting, seperti selalu menjaga prokes dengan baik, hindari kerumunan, dan jika betul-betul tidak ada kepentingan yang sangat mendesak untuk tetap tinggal di rumah saja. Semoga wabah COVID-19 ini segera berlalu dan segera dapat beraktivitas seperti sedia kala. Saya email dari LPPL Ananta Praja Suara FM Jembrana, Bali, melaporkan untuk Suara Nusantara. Ya, sahabat Nusantara dan Desi, Bupati Karawang, Dr. Hajah Selika Nuracha Diana memaparkan rencana aksi Bupati tahun 2022-2024 dalam pembekalan kepemimpinan pemerintah dalam negeri untuk Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2021. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Egi dari LPPL Sturada Pangkal Perjuangan, Karawang. Bupati Selika paparkan rencana aksi tahun 2022-2024. Bupati Karawang, Dr. Hajah Selika Nurahdiana melakukan pemaparan rencana aksi Bupati tahun 2022-2024 pada pembekalan kepemimpinan pemerintah dalam negeri tahun 2021 untuk Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Pemaparan berlangsung di Comment Center lantai 3 Gedung Singapura Bangsa Komplek Pemda Karawang, Selasa 13 Juli 2021. Dalam paparan tersebut, Bupati Dr. Hajah Selika Nurahdiana dan Wakil Bupati Haji Aib Sepuluh SE didampingi Kepala BKPSDM Haji Aang Ramatullah SSTP MP serta Kepala Bapenda Dr. Andas Asip Suhendar MSI. Dalam paparan, Bupati Selika berharap indeks profesionalisme ASN Kabupaten Karawang meningkat yakni dengan target 75,00, nilai sistem merit untuk unsur pengembangan kompetensi dengan target 65,00. Selain itu, persentase pemenuhan hak pengembangan kompetensi SDM ASN dengan target 50% pegawai. Pengembangan kompetensi untuk mendukung program prioritas pembangunan terutama sektor unggulan yaitu sektor pariwisata dengan target pengunjung 70%. Yang terakhir, persentase masyarakat yang dikembangkan kompetensi 90% untuk kelompok masyarakat petani, nelayan, pelaku UMKM, koperasi, pengelola wisata, seniman, serta budayawan. Saya Gerianti dari LPPL Sturada Pangkal Perjuangan Karawang melaporkan untuk Suara Nusantara. Sahabat Nusantara, sebagai pilot project atau percontohan pembangunan infrastruktur inovasi jalan aspal karet yang diinisiasi oleh Bupati Banyuasin, Dr. Dodi Reza Alex Nurdin. Ya, pembangunan ruas jalan yang menggunakan aspal karet ini akan seluruhnya dilakukan untuk seluruh ruas jalan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Dan inovasi pembangunan infrastruktur ini patut diacungi jempol. Informasi selengkapnya disampaikan oleh reporter Ari Susanto dari Radio Gemarandik Musi Banyuasin. Sebagai pilot project atau percontohan pembangunan infrastruktur inovasi jalan aspal karet yang diinisiasi Bupati Musi Banyuasin, Dr. Dodi Reza Alex Nurdin, bertahap seluruh ruas jalan Kabupaten Musi Banyuasin mulai digarap pembangunannya menggunakan aspal karet. Setelah Kecamatan Sungai Lilin dan Kecamatan Sekayu, kini giliran Kecamatan Plakat Tinggi dibangun infrastruktur jalan aspal karet dengan panjang efektif 1,9 km. Dari 4 ton latex tervulkanisasi dihasilkan 58 ton aspal karet. Setelah dicampur agregat menjadi 900 ton.
Kabar baik ini disampaikan oleh Bupati Musi Banyuasin saat silaturahmi ke Kecamatan Plaka Tinggi dalam rangka peninjauan pembangunan infrastruktur dan peletakan batu pertama pembangunan pasar Desa Air Putih Ulu C1 Kecamatan Plaka Tinggi pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Perkebunan Musi Banyuasin Ahmad Thoyibir SSTP MM menjelaskan, harga serap karet latex saat ini sekitar 19.000 sampai dengan 20.000 per kilogram. Karet latex yang dikumpulkan berasal dari petani rakyat melalui UPPB di Musi Banyuasin. Kemudian dibawa ke workshop dan diolah di pabrik aspal karet Kabupaten Musi Banyuasin. Aris Susanto, LPPL Radio Gemarandik Musi Banyuasin melaporkan. Rekan Eki dan sahabat Suara Nusantara, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif SE menjalin kerjasama dengan pemerintah Tanjung Jabung Barat. Ya, berita kerjasama ini akan dilaporkan selengkapnya oleh reporter Regina Masli dari LPPL Radio Bahana Batanghari Jambi. Para pendengar, Selasa 13 Juli 2021, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif SE menandatangani kesepakatan kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan pemerintah daerah Kabupaten Batanghari dalam bidang kerjasama penyelenggaraan pemerintah daerah. Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Sekretaris Daerah Tanjung Jabung Barat, OPD terkait, baik dari pemerintah daerah Tanjung Jabung Barat maupun pemerintah daerah Kabupaten Batanghari, dilaksanakan di Rumah Dinas Bupati Tanjung Jabung Barat. Bupati Batanghari dalam kata sambutannya mengatakan bahwa dengan adanya kerjasama pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan pemerintah Kabupaten Batanghari berupaya untuk meningkatkan mutu pelayanan publik guna percepatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan antara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Batanghari. Regina Masli, LPPR Radio Bahana Batanghari melaporkan untuk Suara Nusantara. Selanjutnya sahabat Nusantara, pada hari Rabu 14 Juli 2021 bertempat di ruang Arahiwang, Kompleks Setda dilaksanakan penyerahan hasil TMMD ke-111 Kodim 0708 Purworejo. Ya, Desi, penyerahan ini dilakukan langsung oleh Komandan Kodim 0708 Purworejo, Letkol Infantri Lukman Hakim SOS MSI kepada Bupati Purworejo. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh reporter Rizky Amelia dari LPPL Irama FM Purworejo. Pada Rabu 14 Juli 2021 bertempat di ruang Arahiwang Kompleks Setda dilaksanakan penyerahan hasil TMMD ke-111 Kodim 0708 Purworejo. Penyerahan dilakukan langsung oleh Komandan Kodim 0708 Purworejo Letkol Infantri Lukman Hakim SOS MSI kepada Bupati Purworejo Haji Agus Bastian SEMM. Acara yang dilaksanakan secara terbatas dihadiri oleh Sekda Purworejo Dr. Andes Said Ramadan, Kadin Permasdes Purworejo Agus Aristiadi SOS, Kepala Dinas PUPR Suranto SOS, Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Rita Purnama SSTPMM, dan perwakilan Forkopimcam Kemiri. Pada kesempatan tersebut, Komandan Kodim 0708 Purworejo Letkol Infantri Lukman Hakim SOS MSI menyampaikan hasil dari pelaksanaan TMMD Sengkuyung tahap 2 tahun anggaran 2021 di Desa Purbayan, Kecamatan Kemiri, yang berupa jalan corblok, gorong-gorong sebanyak 3 buah, dan pemasangan keramik dinding Masjid Baitul Rahim. Sedangkan kegiatan non-fisik meliputi penyuluhan pola hidup bersih sehat atau PHBS dan lingkungan bersih sehat atau LBS. Serbuan vaksin di Desa Purbayan sebanyak 47 orang dan di Desa Teges sebanyak 73 orang dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Dandi menambahkan bahwa TMMD Sengkuyung ini dikerjakan dengan melibatkan personil dari unsur TNI sebanyak 30 orang, personil Polri sebanyak 5 orang, Interdi sebanyak 6 orang, dan didukung penuh oleh warga Desa Purbayan sebanyak 40 orang setiap harinya. Meskipun dalam situasi pandemi, namun program TMMD tetap dilakukan dengan harapan dapat membantu mengatasi kesulitan masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Dandim juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah, seluruh anggota TNI Polri, dan warga masyarakat atas seluruh dukungan dan bantuan yang telah dicurahkan untuk mensukseskan program TMMD. Sudah bisa merampungkan program dari pemerintah daerah tepat waktu. Pengerasan jalan 800 meter, lebarnya 2,5, tebalnya 1
12 cm. Di samping itu ada juga keramikisasi masjid 3 gorong-gorong. Jadi terima kasih sekali Bapak Bupati, kami dilebatkan untuk ikut memikirkan sama-sama pembangunan. Acara juga diisi dengan penandatanganan berita acara oleh Dandim dan juga Bupati Purworejo, serta penandatanganan prasasti oleh Dandim 0708 Purworejo. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Suara Nusantara. Sahabat Suara Nusantara dari LPPL RPK Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau, Pangdam 1 Bukit Barisan Majen TNI Hasanuddin bersama Gubernur Riau dan Wakil Bupati Siak melakukan peninjauan serbuan vaksinasi massal COVID-19. Ya, pemberian vaksinasi massal ini ditujukan bagi karyawan dan keluarga besar PT IKPP Perawang yang dipusatkan di SMK YPPI Kecamatan Tualang. Pangdam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Hasanuddin bersama dengan Gubernur Riau Samsuar didampingi oleh Wakil Bupati Siak Husni Merza meninjau pelaksanaan serbuan vaksinasi massal COVID-19 bagi keluarga besar dan karyawan PT Indah Kiat Pulp and Paper Perawang Kecamatan Tualang. Tanpa antusias masyarakat memenuhi tenda dan ruang kelas tempat berlangsungnya vaksinasi massal di SMK YPPI Tualang. Pangdam 1 Bukit Barisan Majen TNI Hasanuddin mengatakan, upaya mewujudkan masyarakat Indonesia sehat sehingga kegiatan ekonomi tetap tumbuh dan bergerak. TNI, Polri bersinergi melaksanakan arahan Gubernur Riau Samsuar di lingkup Korem 031 Wirabima dan Kodim 0303 Bengkalis. Majen TNI Hasanuddin berpesan kepada masyarakat yang telah divaksin agar tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Tadi kita sudah mendengar arahan, rencana, kegiatan disampaikan oleh Bapak Gubernur kepada kita semua, yang kami, TNI dan Polri dengan unsur yang lain adalah bersinergi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diarahkan oleh Bapak Gubernur tadi di wilayah kita semua. Ini saya sangat senang secara pribadi melihat kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih manajemen. Apa yang disampaikan Bapak Gubernur tadi itu adalah merupakan kehadiran negara. Kita tahu semua. Yang pertama, pesan dari kami, pesan dari saya secara pribadi, walaupun kita sudah divaksin, tetaplah melaksanakan protokol kesehatan. Dan yang kedua, manakala ada keluarga kita, saudara kita, teman kita yang kebetulan terpapar, ingat ini bukan penyakit aib. Jadi jangan dikucilkan dia. Sementara itu, Gubernur Riau Samsuar atas nama Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Riau mengucapkan terima kasih kepada Pangdam 1 Bukit Barisan dan juga PT IKPP yang telah memberikan vaksin gotong royong. Karena vaksinasi sebagai ikhtiar meningkatkan imunitas tubuh masyarakat, melindungi diri terhindar dari COVID-19. Semoga vaksin ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan imunitas. Jadi vaksin ini adalah ikhtiar kita untuk meningkatkan imunitas kita. Ya kalau nanti Bapak setelah vaksin 2 kali, Bapak boleh cek imunitas Bapak setinggi apa gitu. Ada kadar kita semua ini nanti akan kelihatan berapa imunitasnya. Imunitas yang terbaik di atas 250. Kemudian pada kesempatan ini juga saya harapkan setelah divaksin, tadi saya sudah sampaikan adanya penambahan imunitas kita. Harapan kami protokol kesehatan tetap kita jaga. Artinya memakai masker tetap, selalu mencuci tangan juga, menghindari dari tempat-tempat kerumunan juga. Dari Perawang, Kecamatan Tualang, Tim Liputan mengabarkan. Sahabat Suara Nusantara, demikianlah rangkaian informasi dan berita dari Asosiasi LPPL Radio dan Televisi Indonesia dalam Berita Suara Nusantara edisi 112 yang diproduksi oleh LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tetap disiplin patuhi protokol kesehatan COVID-19. Mengapa rendah sarang tempua? Tersebab lebah ada di situ. Ya, adat bertandang berpisah jua. Sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.